Semakin banyak EcoPrint ini semakin dikenal, ya saya berharap cuannya semakin bertambah, kan orang akan daya belinya akan meningkat, intinya gitu. Awalnya saya memulai usaha ini tepatnya di tahun 2018. Kami bergerak di bidang fashion yang natural. Harus pilih salah satu nih, harus saya resign atau saya tetap berkarir di perusahaan yang saya bekerja. Saya mantap berwira swasta, lebih utamanya nomor satu keluarga. Omset bulanan kami sekitar saya Bustanu Arifin, saya owner dari Sirka EcoPrint. Kami bergerak di bidang fashion yang natural. Namanya EcoPrint berasal dari ecology print, jadi cetakan yang alami, aturan bahasa Indonesianya mudahnya seperti itu. Awalnya saya memulai usaha ini tepatnya di tahun 2018. Tepatnya di bulan April, saya ingat sekali, tanggal 22 April, istri saya ditawari EcoPrint apa toh, daun-daunan. Nah, saya browsing waktu itu, saya langsung, oh ada yang ngadakan workshop nih di Jogja. Saya sama istri belajarlah ke Jogja. Sebelum mengawali bisnis EcoPrint ini, saya memang masih bekerja di perusahaan media swasta yang ada di Kota Solo. Kurang lebih hampir 15 tahunan lah saya mengajak di tahun 15. Momentumnya waktu itu kegiatan pameran-pameran UMKM, terutama UMKM itu kan sering diajak pameran dari dinas. Kalau saya masih bekerja sebagai karyawan, otomatis nanti yang tim saya itu agak keteteran gitu. Istri saya mau ngurusin sendiri juga bingung, pasti pengennya ngajak sama saya. Ayo. Harus pilih salah satu nih, harus saya resign atau saya tetap berkarir di perusahaan yang saya bekerja. Waktu itu ya saya konsultasi bicara sama istri, ya sudah kita putuskan untuk resign dari pekerjaan kantoran kami. Saya mantap berwira swasta, lebih utamanya nomor satu keluarga. Saya sekarang itu tiap pagi bisa antar anak sekolah, itu kenikmatan luar biasa loh, bisa antar anak sekolah, bisa nyebut anak sekolah, makan bersama dengan keluarga, itu juga suatu kenikmatan luar biasa yang mungkin beda pada saat saya bekerja harus berangkat pagi dari rumah, itu kadang bisa nggak ketemu sama anak, malamnya kayak pulang malam anak udah pada tidur gitu kan ya. Tapi juga orang tua juga support, didoakan nomor satu itu doa orang tua jangan dilupakan. Nama Sirka itu waktu itu muncul inspirasi, saya mau berangkat sholat subuh ke masjid. Apa ya brandnya ya, EcoPrint Sirka. Ya udah terbersit aja. Sirka itu sebenarnya nama anak saya. Anak saya kan dua, cewek semuanya. Ada Sirin sama Kayana. Sirin tuh wanita cantik, Kayana yang dermawan. Saya harapannya ya udah tak ambil nama depannya aja, Sirin sama Kayana, jadi Sirka gitu. Nah, rasa ragunya itu waktu itu semakin kan sekarang kan sudah banyak sekali ya pemain EcoPrint yang buat EcoPrint. Saya ragu dengan adanya kompetitor tapi justru itulah saya malah membuang keraguan itu. Semakin banyak kompetitornya, otomatis akan semakin banyak orang berproduksi EcoPrint. Kalau produksi semakin banyak EcoPrint, di berbagai tempat ada EcoPrint, otomatis usernya kan akan bertambah, semakin dikenal sama masyarakat, usernya juga akan semakin bertambah. Dari situ luar biasa sekali saya dapat pengalaman yang berharga dari tempat saya bekerja dulu, masalah teamwork, masalah relasi, masalah wawasan yang lain-lainnya, itu luar biasa. Saya dari situ terus saya merintis usaha ini di tahun 2018, ya saya semakin mantap.
guru saya yang pertama itu dia adalah dokter dari UGM juga, dari kampus UGM, namanya Dokter Titik. Saya belajar ke beliau. Setelah itu ya saya belajar kemana-mana, ada bahkan dari luar negeri juga. Kita ada dari luar negeri, ada PDF-nya, kita belajar dari belajar situ kita bisa, dan kita bisa mengajarkan juga. Ada yang dari luar kota ke sini hadir untuk belajar, dari Kudus, dari Tegal, belajar ekoprint di sini, ya saya welcome. Jadi teknik pembuatan ekoprint itu kan ada beberapa teknik. Yang satu bisa teknik paling simpel itu teknik ponding. Namanya ponding itu yang dipukul-pukul itu, daun ditata di kain terus dipukul-pukul. Nah setelah dipukul jejaknya nempel di daun. Itu teknik yang paling sederhana itu. Teknik yang kedua bisa dengan steam. Yang kita lakukan ada rata-rata yang steam atau dikukus. Terus ada teknik yang ketiga, ada yang direbus. Produk kami ada utamanya memang fashion, bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya kita seni olah kain cetak, bisa di kain, bisa di kulit, bisa di sutra, ataupun yang lain, yang mana kita menggunakan bahan-bahan yang alami, yang natural. Contohnya daun-daunan, ya daun-daun alami kita metik fresh dari pohon, dari pohon-pohonan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dari kain ini nanti kita bikin fashion, ada gamis, ada kemeja, ada hem, ada jaket juga. Dan dari situ kita juga menerapkan zero waste juga, Mas. Zero waste kenapa? Jadi dari limbah percanya itu bisa kita bikin produk-produk turunan yang lainnya. Bisa jadi sepatu, tas, atau mungkin patchwork yang dijahit kotak-kotak. Bahkan percanya yang kecil-kecil itu, saya ada komunitas juga craft, itu sudah ada yang nerima, mau bikin pernik-pernik bros, apa yang kecil-kecil. Jadi limbah kami sangat minim sekali. Awalnya ekoprint itu dipopulerkan sama orang Australia, namanya Indian Print. Itu sejarahnya sekitar tahun 2005-2006, itu dari Australia. Masuk di Indonesia kurang lebih 2015-2016. Pengalaman kemarin kita ikut pameran di Inacraft, itu juga gitu, daerah misalnya Provinsi Jawa Tengah itu yang ditampilkan apa, ada ekoprintnya, Jawa Barat ada ekoprintnya, DKI ada ekoprintnya. Saya ambil sisi positifnya saja. Semakin banyak ekoprint ini semakin dikenal, ya saya berharap cuannya semakin bertambah, kan orang akan daya belinya akan meningkat, intinya gitu. Karena ekoprint ini tidak populer hanya di Indonesia, juga di luar negeri. Yang pertama, waktu itu saya pameran di Jogja. Saya dari rumah itu bawa bibit tanaman kesumba, terus daun-daunan juga. Saya pameran di Jogja. Ternyata antusias para ekoprinter itu penasaran luar biasa sekali. Jadi yang bisa jadi cuan itu nggak hanya produk fashionnya jadi cuan, nggak. Saya pernah jualan pewarnanya, bisa jadi cuan warnanya. Dari sisi bahan yang dipakai, misalnya kain. Kalau di sini ada kain katun, ada kain rayon, ada kain sutra, kain atau katun bambu, kaos, bisa jadi cuan kita jual bahannya itu. Bahkan daunnya ini, saya hari kemarin aja, alhamdulillah laku daun. Nah, setelah dedaunan jadi cuan juga, kita bikin prosesnya nih. Proses kan butuh ilmu kan, ilmu apa? Workshop. Nah, setelah jadi produk setengah jadi nih, produk bahan kain ya seperti ini. Bahan kain 2,5 meter kali lebarnya bisa 105, 120. Itu malah best seller kami juga. Setelah jadi kain, bisa kita ada penjahit sendiri, dibikin produk fashion, entah itu kemeja, entah itu baju, entah itu outer atau yang lainnya. Menaikkan lagi value cuannya di situ. Dari sisa percanya, saya nganggap itu bukan limbah, tapi perca ini bisa jadi bikin outer lagi, patchwork dan apa. Kemarin dibeli sama orang Thailand tuh malah harganya lebih mahal dari
bajunya utama. Nah, ini dari bukan limbah ya, percanya itu juga jadi cuan lagi. Kita memang ada organisasi juga yang expert di bidang ekoprint, namanya Asosiasi Ekoprinter Indonesia AEPI. Kemudian saya juga salah satu dari pengurus itu. Saya semakin mantap gimana cara kita bergaul, kita cara ngomong dengan komunitas yang lainnya, bagaimana potensinya di situ. Gimana kita mengelola teamwork kami supaya kita bekerja itu ya enjoy ke keluarganya bagaimana. Jadi dari situ ya saya optimis seperti yang tadi saya sampaikan, karena produk kami saya harapkan bisa nggak hanya laku di market lokal saja, tapi go internasional. Saya harapannya seperti itu. Dan alhamdulillah produk kami juga sedikit bisa udah sampai ke Jerman, ke Amerika, ke Perancis juga, ke Abu Dhabi, dari end user atau bahkan dibawa sama saudara atau teman yang lain yang di sana. Omset bulanan kami sekitar 90 sampai 160 juta mungkin bisa. Kadang pernah 200 juta per bulan. Tapi ya harapan kami masih bisa bertambah kembali. Kalau mau memulai usaha, pesan saya nomor 1, jangan cuman sekedar rencana, wacana. Do it, lakukan saja, nanti akan tahu, oh ini wirausaha itu suka dukanya seperti ini. Ibarat orang Jawa itu wong obah ya mamah gitu. Karena apa? Kita bisa melakukan pemberdayaan, bisa menciptakan lapangan ekonomi. Selain dari itu juga kita harus go internasional. Jangan hanya di daerah kita aja, tapi kita bisa membawa nama baik daerah kita dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan produk bisa kita go internasional.